Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bangkit Hadi Nugroho dari program studi Perjalanan Wisata kelas 2A, yang mempresentasikan tentang potensi Bandar Lampung terhadap keberadaan kain tapis sebagai pemenuhan nilai ujian akhir praktek mata kuliah Kebudayaan Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Rebdi Akmal SPD MPD. Oke. Poin yang ingin saya bahas, pertama latar belakang kain tapis, lalu sejarah kain tapis, jenis kain tapis, potensi daya tarik kain tapis, rencana pengembangan, serta saran. Pertama, latar belakang. Lampung merupakan suatu provinsi yang memiliki daya tarik wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Perkembangannya dewasa ini mengalami sedikit kemajuan karena dituntut oleh berbagai kebutuhan, yaitu sektor pariwisata dan perdagangan. Namun demikian, kain tapis ini masih dibuat secara home industry, belum memiliki wadah untuk lebih meningkatkan promosi, informasi, dan pemasaran produk yang baik, sehingga terjadi kelesuan pemasaran yang merugikan para pengelola home industry tersebut. Kota Bandar Lampung dikenal sebagai kota tapis berseri, namun pada saat ini kondisinya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat Lampung. Padahal, kain tapis merupakan salah satu aset daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu adanya peningkatan promosi yang lebih efektif untuk kemajuan pariwisata. Tujuan dan sasaran peningkatan tersebut adalah untuk wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah, seperti itu. Lalu yang kedua, sejarah kain tapis. Yang pertama, abad kedua Masehi menenun kain brokat. Kain tapis adalah kain atau pakaian wanita suku Lampung berbentuk kain sarung yang dibuat dari tenunan benang kapas dengan motif-motif seperti motif alam, flora, dan fauna, dengan disulam sistem cucuk dengan benang emas dan benang perak. Tenunan ini biasanya digunakan pada bagian pinggang ke bawah. Nah, sejak abad kedua Masehi ini, orang-orang Lampung telah menenun kain brokat yang disebut nampan atau tampan dan kain pelepai. Kedua hasil tenunan tersebut memiliki motif seperti motif kait dan konci, dan motif-motif lainnya seperti binatang, matahari, serta bunga melati. Setelah melewati rentang waktu yang cukup panjang, akhirnya lahirlah kain tapis Lampung. Orang-orang Lampung terus mengembangkan kain tapis sesuai dengan perkembangan zaman, baik pada aspek teknik dan keterampilan pembuatan, bentuk motifnya, maupun metode penerapan motif pada kain dasar tapis. Hiasan-hiasan yang terdapat pada kain tenun Lampung juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan ragam hias di daerah lain. Lalu yang kedua ini masuknya Islam. Masuknya agama Islam di Lampung ternyata juga memperkaya perkembangan kerajinan kain tapis tersebut. Walaupun unsur baru tersebut telah berpengaruh, unsur lama tetap dipertahankan. Pertemuan dengan kebudayaan lain tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara unsur-unsur hias kebudayaan tempatan atau lama dengan unsur-unsur hias kebudayaan asing yang baru. Unsur-unsur asing yang datang tidak menghilangkan unsur yang lama, akan tetapi memperkaya corak, ragam, dan gaya yang sudah ada. Berbagai kebudayaan tersebut terpadu dan terintegrasi dalam satu konsep utuh yang tidak dapat dipisahkan dan melahirkan corak baru yang unik dan khas. Yang ketiga yaitu pada masa jaringan maritim, yaitu motif kapal. Adanya komunikasi dan lalu lintas antar kepulauan Indonesia sangat memungkinkan penduduk mengembangkan suatu jaringan maritim. Dunia kemaritiman atau disebut dengan zaman Bahari sudah mulai berkembang sejak zaman Kerajaan Hindu Indonesia dan mencapai kejayaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam tahun 1500 sampai 1700. Bermula dari latar belakang sejarah ini, imajinasi dan kreasi seniman jelas mempengaruhi hasil ciptaan yang mengambil ide-ide pada kehidupan sehari-hari yang berlangsung di sekitar lingkungan seniman di mana ia tinggal, seperti di pesisir, dekat dengan pantai dan laut.
Lalu yang ketiga dipakai suku adat Pepaduan saja. Dalam perkembangannya ternyata tidak semua suku Lampung menggunakan tapis sebagai saran perlengkapan hidup. Diketahui suku Lampung yang umum memproduksi dan mengembangkan tenun tapis sebagai sarana perlengkapan hidup adalah suku Lampung yang beradat Pepaduan. Lalu jenis tapis Lampung. Yang pertama, tapis Jung Sarat. Dipakai oleh pengantin wanita pada upacara perkawinan adat. Dapat juga dipakai oleh kelompok istri kerabat yang lebih tua yang menghadiri upacara pengambilan gelar pengantin serta muli cangget atau gadis penari pada upacara adat. Yang kedua, tapis Raja Tungga. Dipakai oleh istri kerabat paling tua atau tuho penyimbang pada upacara perkawinan adat, pengambilan gelar pangeran dan sultan. Di daerah Abung Lampung Utara dipakai oleh gadis-gadis dalam menghadiri upacara adat. Tapis Raja Medal dipakai oleh kelompok istri kerabat paling tua pada upacara adat seperti mengawinkan anak, pengambilan gelar pangeran dan sultan. Di daerah Abung Lampung Utara, tapis ini digunakan untuk pengantin wanita pada upacara perkawinan adat. Yang keempat, tapis Laut Anda dipakai oleh muli cangget atau gadis penari pada acara adat cangget. Dipakai juga oleh anak benulung atau istri adik sebagai pengiring pada upacara pengambilan gelar sultan dan serta dipakai juga oleh menantu perempuan pada acara pengambilan gelar sultan. Yang kelima, tapis balak dipakai oleh sekelompok adik perempuan dan kelompok istri anak seorang yang sedang mengambil gelar pangeran pada upacara pengambilan gelar atau pada upacara mengawinkan anak. Tapis ini juga dipakai oleh muli cangget atau gadis penari pada upacara adat. Yang keenam, tapis silung dipakai oleh kelompok orang tua yang tergolong kerabat dekat pada upacara adat seperti mengawinkan anak, pengambilan gelar, khitanan, dan lain-lain. Dapat juga dipakai pada saat pengarakan pengantin. Dan yang terakhir, tapis pucuk kerbung. Tapis ini dipakai oleh kelompok ibu-ibu atau para istri untuk menghadiri upacara adat. Di daerah Menggala, tapis ini disebut juga tapis balak. Dipakai oleh wanita pada saat menghadiri upacara adat. Untuk kain tapis motif pucuk kerbung bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Seperti ini gambarnya. Lalu potensi daya tarik. Motif kain tapis yang unik dapat menjadi potensi daya tarik yang besar bagi kawasan Lampung, khususnya wilayah Bandar Lampung. Dan juga dapat menambah pengalaman bagi wisatawan karena bisa melihat langsung bagaimana proses produksi pembuatan kain tapis itu sendiri. Seperti pada gambar di samping, terlihat seorang seniman atau pengrajin kain tapis sedang menenun kain tapisnya. Yang selanjutnya, rencana pengembangan. Sebelum ke rencana pengembangan, saya ingin memberitahu potensi geografis Bandar Lampung terlebih dahulu. Letak Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan batas-batas administrasi sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Dari penggambaran di atas, secara geografis Lampung dapat disinggahi dari pantai barat melalui Lautan Hindia, dari selatan melalui Selat Sunda, dan pantai timur melalui sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa. Keadaan seperti itu sangat menentukan pertumbuhan daerah ini dari masa ke masa. Kegiatan perdagangan sejak awal jauh sebelum Tarikh Masehi, tahun Masehi, dan semakin hari kian berkembang. Dengan letak geografis tersebut, maka secara otomatis Lampung merupakan pintu gerbang bagi jalur transportasi dari Sumatera ke Jawa, ataupun sebaliknya dari Jawa ke Sumatera. Lalu Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung yang mana hanya memerlukan waktu 1,5 jam untuk mencapai kota tersebut dari Pelabuhan Bakauheni. Dan Bandar Lampung sering kali dijadikan sebagai kota transit. Meskipun luas daerah Bandar Lampung lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya, tetapi sebagai kota madya, jelas Bandar Lampung mempunyai nilai lebih yang sangat menonjol dari segi fasilitas untuk masyarakat umum. Banyak kegiatan-kegiatan ekonomi atau promosi dan pemasaran yang berpusat di Bandar Lampung. Namun, seiring pesatnya
perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang mengiringinya, kerajinan kain tapis justru mengalami kemunduran dalam segi promosi dan pemasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan pengrajin kain tapis itu sendiri. Dengan begitu, saya memiliki 2 ide konsep untuk rencana pengembangan kain tapis, khususnya di Bandar Lampung. Pertama, bangunan pusat pemasaran kain tapis. Nah, konsep ini dengan pembangunan di daerah Teluk Betung Barat, tepatnya di Bendungan Kali Akar di Sumur Putri, karena situ tanah Pemkot Bandar Lampung. Rencana yang ingin saya kembangkan yaitu dengan membangun pusat pemasaran kain tapis. Jadi dibangun ruko-ruko, butik-butik di sepanjang jalan dekat wisata Kali Akar Sumur Putri tersebut. Jadi konsepnya kurang lebih itu sama dengan seperti kawasan di Gang PU Kedaton. Yaitu kan di situ dibuat kawasan oleh-oleh keripik pisang. Nah, saya ingin seperti itu, di mana dibuat sepanjang jalan dekat Bendungan Kali Akar Sumur Putri tersebut dibuat bangunan-bangunan atau toko-toko atau butik-butik dengan isinya kain batik tersebut, dan dibangun juga rumah produksi untuk seniman dan pengrajin kain tapis tersebut untuk memproduksi tenunannya seperti itu. Yang kedua, yaitu event pameran 2 kali setahun. Event ini dibuat atau dilaksanakan di tempat yang sama, tempat yang tadi, Bendungan Kali Akar Sumur Putri di Teluk Betung Barat. Event ini dilakukan 2 kali setahun karena menurut saya agar tidak cenderung membosankan gitu, karena ditampilkan terus. Jadi eventnya ini seperti fashion show ataupun pameran yang menunjukkan karya-karya dari senimannya tersebut, seniman penenun kain tapis tersebut. Jadi setiap penenun kain tapis tersebut menampilkan karya-karyanya atau kain tapisnya untuk ditampilkan di event tersebut. Bisa juga berkolaborasi dengan budaya yang lain seperti tari. Jadi dijadwalkan gitu. Setelah tari ada event ini kain tapis. Habis kain tapis ada event membuat makanan tradisional Lampung, seperti itu. Lalu yang selanjutnya saran saya yaitu stakeholders ya, atau orang-orang yang berkepentingan gitu, saling berkolaborasi, saling improvisasi antara dinas pariwisata, rekan media, akademisi, seniman atau pengrajin kain tapis, masyarakat lokal, semuanya berkolaborasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti dinas pariwisata bisa membantu dari segi anggaran ataupun realisasi bangunannya. Rekan media ini cukup besar ya perannya untuk terus serta mempromosikan serta memasarkan kain-kain atau produk dari seniman serta pengrajin kain tapis tersebut, untuk dapat terkenal nggak hanya di lokal Bandar Lampung, tapi di luar Lampung juga, seperti itu. Dan itu yang akademisi ini sebagai mahasiswa kita dan juga pihak-pihak yang berkepentingan ya, kayak dari pihak ekonomi kreatif juga bisa ikut turut serta berkontribusi dalam karya ataupun produk dari UMKM, bisa disebut UMKM juga ya ini kan, produk kain tapis ini. Lalu seniman dan pengrajin serta masyarakat lokal mungkin bisa membantu dari pembuatan kain tapisnya tersebut. Masyarakat lokal bisa ikut serta untuk membuat kain tapisnya tersebut untuk diajarkan, agar memberdayakan masyarakat lokal
agar juga bisa bekerja dan membuat kain tapis tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya rekan media ini ya, cukup besar perannya untuk mempromosikan agar dikenal khalayak luas dan bisa go internasional tentunya. Amin. Nah, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.